Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina Kita lanjutkan lagi belajar kitab Ta'lim Muta'allim. Kemarin kita memikirkan sudut pandang dari beliau Syekh Zarnuji yang memiliki kalimat faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wa ba'du. Setelah beliau mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat, mulailah ini prolog kalau di bahasa pembukaan. Falamma ra'aitu, tatkala beliau Syekh Zarnuji ya, banyak melihat ya. Falamma ra'aitu, tatkala saya mengetahui atau mengamati katsiran min tullabil ilmi, banyak dari para pencari ilmu ya, para siswa, mahasiswa, para santri fi zamanina, di masa beliau ya, yajiduna ilal ilmi. Jadi mereka itu para pelajar, para santri, mahasiswa, pokoknya orang yang cari ilmu itu bersungguh-sungguh mempeng, cara bahasa Jawanya itu mempeng, oleh sinau tenanan, mempeng mempeng banget. Ya jiduna ilal ilmi ya, mempeng oleh ndelok ilmu itu. Tapi kenyataannya wala yasiluna, tapi tidak berhasil. Pinter ya, oleh pinter ya, jago ya mungkin ya, jago. Tapi malah dikatakan sama beliau itu tidak berhasil, yaitu aumimana fi'aihi, ilmunya itu tidak berfaedah, jadi rakanggu ya kan. Kadang kita itu tahu di masyarakat itu kan pinter tapi rakanggu, kan repot. Sekolahnya dhuwur tapi ra kanggo. Ora enek bedane lah katakan. Bedane antara wong sing sekolah mbek ora, sing pinter mbek ora, sing alim karo ora enek bedane. Wa samaratihi,
dan ilmunya itu nggak berbuah, jadi tidak bermanfaat, juga tidak anfaedah istilahnya. Yang dimaksud oleh beliau wahya al-amalu bih, jadi perilaku yang masih berlandaskan ilmu, ilmunya kelaksanaan, ada buahnya ya teman. Wan nasru, jadi dua ini menjadi titik tolak bagaimana beliau menilai bahwasannya orang yang belajar itu sukses apa enggak, yaitu ada manfaatnya ilmunya berbuah, dan berbuah itu dikatakan berbuah kalau perilakunya itu menunjukkan kalau dia itu memang orang yang berilmu, jadi ngamal ke ilmune. Dan yang berikut jawan nasru, dan bermanfaat untuk orang lain. Contoh misalnya, ngerti tata cara sholat, sholatnya sesuai dengan yang dia pelajari, itu ilmunya bermanfaat. Kemudian ada orang yang nggak ngerti, tanya ke dia, bagaimana sih sholat itu yang benar, dan kamu ketahui itu kayak gimana sholat itu. Nah, ketika dia menyebarkan pada satu orang, baik itu keluarganya ataupun famili ataupun orang lain, artinya dia sudah memenuhi kriteria ilmunya itu bermanfaat, karena satu dia bisa mengamalkan, berikutnya dia ilmunya tersebut terlaksana secara lahiriahnya ya, dan tangguh. Karena ada orang yang tanya ini tadi, ya, misalnya ilmunya akeh tapi gak kelakon, ya rata manfaat jenenge. Alim tapi ra kanggo kealimane, hanya sekedar sebagai pengetahuan. Berarti ya ada zaman dulu, dan zaman dulu berarti ada. Mereka itu yuhramuna, terhalang. Jadi salah satu faktor mereka itu ilmunya gak bermanfaat itu karena ya memang terhalang. Lima annahum akhta'u tara'iqah, jadi salah jalan dia. Ketika dia mencari ilmu itu salah jalan. Wa taraku syara'itah, dan meninggalkan syarat-syarat orang dalam mencari ilmu. Mas, sebelum ngaji, sebelum sekolah itu sebenarnya yang dipelajari ya mungkin ya seperti ini. Sehingga ketika sudah ngaji itu sudah mantep, ketika sudah sekolah ya mantep. Melbu dengan jurusan teknik mesin terus mantep memang ya, karena keahlian. Wa kullu man akhta'at tariq, jadi segala sesuatu ya, setiap yang salah jalannya, tata caranya salah, dola kesasar, yura tutup, walayana lul maksud, dan tidak diperoleh apa yang dicita-citakan. Ya tapi ada sekolah, cita-citamu apa? Ya semua pokok sekolah. Wah, itu repot. Dan nanti itu semangatnya gimana?
Jadi disampaikan walayana al maksud qalla au jalla. Tujuan utama dalam mencari ilmu itu tidak akan diperoleh sedikit, apalagi banyak. Au jalla untuk akeh. Makanya ketika beliau melihat seperti itu, ini timbul keprihatinan kan, berarti timbul keprihatinan, sehingga Arab tuh ngarepaken ya. Beliau berkeinginan, dan keinginannya itu merupakan sebuah hobi, bukan keinginan yang terpaksa, tapi keinginan yang wa ahbabtu, keinginan yang menggembirakan, membahagiakan. Bentuk keinginan beliau yaitu an ubayyina lahum, ya, beliau berkehendak untuk menjelaskan kepada para pencari ilmu, para santri, para siswa mahasiswa, an ubayyina lahum thariqat ta'allum. Jadi beliau itu hendak menjelaskan tata cara bagaimana orang itu belajar agar dia berhasil. Yang menjadi dasar dari apa yang beliau ingin sampaikan, Asy-Syaikh Zarnuji, ala ma ra'aitu fil kutubi, berdasarkan pada apa yang beliau teliti, beliau lihat, beliau fahami fil kutubi, di berbagai macam kitab. Namun beliau tidak berhenti di situ, ya. Tapi wasami'tu, apa yang beliau dengar min asatidhi, dari guru-guru beliau, guru-guru ningsun, ya, ulil ilmi wal hikam, yang mana guru-guru beliau itu ya memang betul-betul berilmu dan bijaksana. Jadi ini kalau kita pikirkan, tidak cukup seseorang itu belajar dari sebuah kitab saja. Jadi setingkat beliau ini kan pastinya alim sangat, tapi tidak mencukupkan diri dari mempelajari sebuah kitab saja, menyampaikan sesuatu dari apa yang beliau pahami dari kitab-kitab, tapi wasami itu kata-kata dan saya dengar, ya, sami itu saya dengar. Mendengar itu kemungkinan besarnya ya berada dalam bimbingan, karena disampaikan juga min asatidhi, dari guru-gurunya beliau. Jadi tidak mencukupkan pada belajar di kitab saja, tapi berada dalam bimbingan seorang guru. Ini penting. Apakah beliau tidak alim? Alim sangat, alim, dan barokahnya besar. Kenapa dikatakan barokahnya besar? Karena kitab ini itu sudah itu banyak, berapa ribu orang, berapa juta orang yang telah mempelajarinya. Kalau dikatakan orang yang ngajari satu kalimat kebaikan bisa menjadikan orang baik, maka dia dapat pahala, ya, memberikan contoh itu. Nah, kalau misalnya ini ditularkan lagi, ya pokoknya ini tetap dapat bagian jariah ilmu. Begitu seterusnya sampai besok akhir zaman.
Nah kalau dipikir-pikir seperti itu Kanjeng Nabi ya, umpama ya beliau Rasulullah SAW itu diem saja nggak beramal, ya dapat jariahnya dari umatnya ini. Karena apa? Menjadi pembimbing, menjadi pembimbing yang dibimbingkan pada para sahabat, turun ulama kiai dan seterusnya sampai sekarang. Makanya kalau di pembahasan kitab Al-Mutakhabbat itu pernah baca, derajat beliau itu semakin tinggi sampai sekarang. Kenapa demikian? Ia menunjukkan bahwasanya yang maha sempurna itu Allah Ta'ala. Kalau dibahas panjang jadinya. Jadi beliau itu berkeinginan dan bahagia. Ini aradtu wa ahbabtu. Nah, kalau kita guru, itu kadang itu kepengen tapi rasa seneng. Yang penting delek bayaran, yang penting tugas kumari, yang penting lo kan agak, yang penting gitu. Jadi akhirnya gak penting. Karena dorongan utamanya itu aradtu wa ahbabtu. Kira-kira itu mungkin yang menjadikan kitab taklim ini sampai dipelajari sekian juta umat manusia, bukan hanya di Indonesia, di pesantren, di luar juga dipelajari. Jadi mungkin kira-kira itu, mungkin ya, kan kita nggak tahu. Dapatnya sesuatu itu bisa diterima karena faktor pendorongnya itu adalah keinginan yang membahagiakan orang tersebut. Jadi misalnya saya kepengen, tapi saya juga senang, bantu itu senang. Tidak hanya berharap pada yang penting cair, yang penting ini. Tapi memang itu sebuah hobi. Jadi melihat orang berhasil itu senang. Urusan rezeki dan lain-lain itu kan urusan belakang. Lah belum kalau misalnya kita bikin buku sudah punya angen-angen, ini nanti kalau laku sekian eksemplar saya dapat duit sekian. Yang diangen-angen kan duitnya dulu. Beda dengan beliau ini. Yang diangen-angen itu di kalimat berikutnya ya roja'an li dan seterusnya itu. Tapi yang menarik itu faktor pendorong bagi seorang pendidik. Ya, faktor pendorong bagi seorang pendidik. Ya panjangnya seneng. Ya seneng. Duduk kepokso karena ini menjadi tugas saya. Meskipun memang tugas, gimana jelas none? Jadi akhirnya tidak semata-mata untuk memenuhi tugas, tapi memang betul-betul mikiri. Dan mikiri siswa itu merupakan hobi, karena itu hal yang membuat dia senang. Ya, senangnya itu menjadikan salah satu faktor orang itu mungkin ikhlas. Mungkin soalnya orang kepokso kan angel ikhlas. Koyo aneh sih, kepokso kan angel ikhlas. Ya. Sambil berharap roja ad-du'a ali, ya, mengharapkan doa
minta didoakan. Minar raghibina fihi, orang-orang yang senang ilmu. Al mukhlasin bil fauzi, yang mana mereka itu juga berhasil. Jadi kayak tertentu, punya murid, punya siswa, wis menilai kon berhasil. Nah, ini bahasa kasarnya, berhasil, hatimu wis resik, tercapai, ikhlas, katakan gitu. Nek kon wis sukses, aku sakingan. Jadi tapi tentunya. Wal khalas, dan selamat fi yaumiddin, dalam hari kiamat, dari pembalasan besok. Jadi niatannya itu agung ya. Bukan hanya mencari duit, tenar dan seterusnya, itu urusan nomor sekian, tapi yang dituju itu adalah masalah fi yaumiddin, hari kiamat. Ini orang alim benar. Jadi tujuannya tidak mentok pada saat hidup ini sampai mati dipikiri sih. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, dan tidak cukup. Nah, ini yang unik itu di sini. Ba'da mastakhartu, setelah beliau ini Syekh Zarnuji istikharah ya, jadi milih kira-kira kita tulis seorang begini, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala fihi, dalam beliau menulis kitab ini. Jadi poin-poin yang menjadikan keberkahan kitab ini, salah satunya, ra'aitu katsiran min tullabi, ya, menyaksikan banyak orang yang gagal, sehingga timbul, jadi dari keprihatinan. Orang prihatin itu karena kasih sayang. Iso kon iki berhasil, jadi sebenarnya itu kasih sayang. Berikutnya, keinginannya muncul setelah melihat itu semua didasari dengan wa ahbabtu, menjadi kebahagiaan tersendiri ketika melihat orang lain berhasil. Ini loh yang susah kan ini. Sing akeh iku aku dhisik sing berhasil, kono keri-keri sing akeh kan ngono. BL. Ya. Sehingga untuk seperti itu dibekali dengan dasar-dasar keilmuan yang diambil dari berbagai macam kitab, dan tidak mencukupkan di situ, wasami'tu min asatidhi, dari bimbingan guru. Apakah itu cukup untuk meyakinkan lagi? Di situ dijelaskan ba'da mastakhartullah ta'ala fi. Jadi ini betul-betul diikhtiari, ya, diikhtiari, kemudian nek cara wong Jawa mungkin ya diriadoi,
dipasani, bahasa kasarnya mungkin. Jadi itu menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh, keikhlasan yang mungkin sungguh-sungguh, ya, sehingga kitab ini menjadi istimewa di kalangan banyak santri, banyak kiai di banyak tempat, menjadi istimewa. Karena tadi ada poin-poin yang sangat penting tadi, sehingga beliau menamakannya wasamaitu ta'limal muta'allim, ya, metode belajar, thariqat ta'allum, cara untuk belajar. Jadi dikatakan ta'lim muta'allim, atau kalau bahasa sekarang itu metodologi belajar, ya, ta'limal muta'allim, thariqat ta'allum. Kalau bahasa ringkasnya itu metode belajar, atau mungkin judulnya itu cara meraih kesuksesan dalam belajar. Itu mungkin judulnya mungkin seperti itu. Makanya agar lebih detail beliau waja'altuhu fusulan, ya, beliau menjadikannya dalam pembahasan-pembahasan yang terpisah-pisah menjadi beberapa bab. Ini kira-kira bagaimana seseorang membuat buku itu, membuat sebuah panduan, pedoman, yang mana itu didasari dari keinginan yang luhur pertama kali. Keinginan yang luhur, kemudian keilmiannya dijaga, berada dalam bimbingan, dan juga tidak melepaskan petunjuk dari Allah Ta'ala. Komplit. Nah, kita itu akhirnya kan mikir, kalau misalnya kita jadi guru, ini satu, apa karena seperti itu, ataukah asal tugasnya tercapai, sing penting bayaran, sing penting TPP, sing penting ini, pokok aku tugasku mari, wis mari beres. Nah, ini menjadi renungan. Mungkin dari sana itu ilmu kita kurang barokah, sehingga kalau kurang barokah itu ya modelnya ya banyak. Jelaskan ke anak itu ndak iso ngerti-ngerti, ilmune ndo anak itu ya enggak bermanfaat. Ya bisa jadi dari gurunya dulu, dari kitanya dulu. Nah, kalau kita nyalahkan siswa terus kan ya repot. Meskipun siswa itu juga ada permasalahan tersendiri, tapi guru juga ada permasalahan tersendiri. Ini sebagai bahan renungan juga. Saya ngajar itu apakah kira-kira bisa sampai 1%-nya dari beliau apa enggak? Mulai dari yang mendorong dan seterusnya. Ya, kira-kira piye? Ya, semoga dibarengi dengan taufik hidayah dari Allah Ta'ala. Allahumma ja'al barakah fi hayatina wa 'inda mautina wa ba'da. Semoga tetap bermanfaat meskipun saya nggak ahli, dan kalau ada kalimat yang nggak berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.